Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan menyelesaikan tugas mata kuliah Agama 2, tingkat 2 semester 4 Prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Tren dan Isu Sulam Alis dan Sulam Bibir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas sama-sama dan mohon perhatiannya. Definisi sulam. Kata sulam dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bordir atau suje, sedangkan menyulam artinya membordir. Maksud sulam dengan kalimat tersebut dikonotasikan untuk perbuatan menyulam atau membordir pakaian. Lalu apa perbedaan pengertian sulam alis dan pengertian sulam bibir? Mari kita bahas terlebih dahulu pengertian sulam alis. Sulam alis secara terminologi diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya di antara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Sedangkan pengertian sulam bibir yaitu sebuah metode untuk memperindah warna dan bentuk bibir. Sulam bibir bersifat seperti tato semi permanen. Prosedur pekerjaan sulam bibir juga tidak jauh berbeda dengan pemasangan tato pada kulit, yaitu dengan menyuntikkan tinta atau cairan ke bagian dalam bibir. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai sulam alis dan sulam bibir? Hal ini juga disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya, yaitu dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali yaitu surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Mempercantik diri sebagai seorang muslimah itu bagaimana? Yang pertama yaitu wanita muslimah jika berhias tentu tidak masalah dalam Islam. Wanita boleh berhias dan mempercantik dirinya sendiri apalagi jika untuk sang suaminya. Namun, wanita tidak diperbolehkan jika berhias untuk memperlihatkan auratnya. Seperti apa teknis dan caranya tentu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam. Dilihat dari aspek kepantasan dan sesuaikan dengan kesopanan. Berjilbab saja tidak cukup jika berdandan berlebihan, apalagi merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sesuai fungsinya. Hukum dalam Islam mengenai sulam alis dan sulam bibir. Hukum dalam Islam, sulam alis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, artinya dari Ibrahim bin Alqamah dari Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita yang memasang tato, orang yang menghilangkan rambut dari wajahnya, yang meminta dihilangkan rambut wajahnya, dan mengikir giginya untuk memperindah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek sulam alis selain masuk kategori mentato, ia juga masuk praktek an-nasimah. An-nasimah yaitu pelaku pencukur rambut wajah. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa keharaman mencukur rambut di wajah adalah pada alis dan rambut pinggir wajah. Namun, jika seseorang perempuan yang tumbuh kumis dan jenggot, maka itu diperbolehkan bahkan disunahkan untuk menghilangkannya. Hal yang dipermasalahkan dalam praktek sulam alis adalah karena menyerupai tato, menyakitkan, dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas juga menerangkan keharaman melakukan praktek yang telah disebutkan tujuannya, yaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hukum Islam mengenai sulam bibir. Dalam pendapat ulama Imam Fikih Islam, wanita muslimah diharamkan untuk mentato bagian tubuhnya apalagi dalam hal mentato bibir atau sulam bibir. Tentu berbeda jika wanita hanya menggunakan lipstik atau pewarna sementara selama zat yang digunakan halal dan tidak permanen, tentu itu lebih baik daripada melakukan sulam bibir. Dalil mengenai larangan sulam bibir, yaitu yang pertama, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang mentato dirinya atau yang minta ditatokan, yang mencukur bulu alisnya atau yang minta dicukurkan, yang mengikir giginya supaya kelihatan indah dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata,
Mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabullah, yakni firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Dari materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu melakukan sulam alis dan sulam bibir itu hukumnya adalah haram, karena berusaha merubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang dijelaskan hadis-hadis sebelumnya. Dan bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tersebut, yaitu sejatinya kecantikan Muslim bukan saja terletak pada fisiknya. Jauh dari itu, kecantikan sejati adalah pada akhlak dan kemuliaan hatinya. Tidak akan kecantikan yang terpancar jika kemuliaan hati kita pun rusak, seperti hadis Nabi bahwa seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.